Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas ekonomi masyarakat tidak lepas dari mekanisme pasar yang mempertemukan produsen dan konsumen. Mekanisme inilah yang sering dikenal dengan sistem ekonomi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Febriani, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Hasan Afandi, MSI. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah sistem ekonomi pasar. Materi ini dipilih karena sistem ekonomi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sangat erat hubungannya dengan kekuasaan, kebijakan publik, serta peran negara yang menjadi fokus utama dalam kajian ilmu politik. Mari kita simak pembahasan mengenai sistem ekonomi pasar. Yang pertama-tama yaitu ideologi sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana kegiatan produksi dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, dalam sistem ini, negara memiliki peran terbatas karena pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen, diberi kebebasan untuk menentukan keputusan ekonominya sendiri. Konsep ini dipengaruhi oleh ideologi liberalisme dan kapitalisme yang menekankan kebebasan individu. Selanjutnya yaitu ciri utama sistem ekonomi pasar. Yang pertama yaitu kepemilikan swasta. Sistem ekonomi pasar umumnya didasarkan pada kepemilikan swasta atas sumber daya dan faktor produksi. Yang kedua yaitu mekanisme pasar. Keputusan ekonomi diambil melalui mekanisme pasar, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Harga yang muncul di pasar mencerminkan seimbang antara keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dan keinginan penjual untuk menjual suatu barang atau menyediakan suatu barang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu persaingan. Sistem ekonomi pasar mendorong persaingan yang sehat antara produsen. Persaingan ini mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk atau layanan. Yang selanjutnya yaitu kebebasan ekonomi dan inisiatif swasta. Individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri. Inisiatif swasta dihargai dan pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk memilih jenis bisnis yang ingin mereka geluti. Selanjutnya yaitu pasar keuangan. Sistem ekonomi pasar juga melibatkan pasar keuangan di mana instrumen keuangan seperti saham dan obligasi diperdagangkan. Pasar ini memberikan akses modal bagi perusahaan dan memberikan peluang investasi kepada individu. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dan penyesuaian diri. Sistem ekonomi pasar bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar pasar. Yang terakhir yaitu pemerintahan terbatas. Pemerintah terlibat dalam sistem ekonomi pasar, namun peranannya lebih terbatas dibandingkan dengan sistem ekonomi terencana. Pemerintah umumnya bertindak sebagai regulator untuk memastikan adanya persaingan. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar. Faktor pendukung yaitu pasar berfungsi sebagai sumber informasi ekonomi melalui mekanisme harga yang mendorong perluasan usaha serta penggunaan teknologi dan keahlian modern. Melalui sistem ini, sumber daya digunakan secara efisien untuk meminimalkan pemborosan, sembari tetap menjamin kebebasan bagi produsen dan konsumen dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Selanjutnya yaitu negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar. Negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar yaitu Amerika Serikat. Sistem ekonomi pasar bebas paling terkenal adalah Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini adalah negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar sejak lama.
Di negara ini, sebagian besar keputusan ekonomi diambil oleh sektor swasta dan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu Jerman. Sistem ekonomi pasar bebas kedua yaitu Jerman. Meskipun memiliki elemen ekonomi campuran, Jerman adalah contoh lain dari negara dengan sistem ekonomi pasar yang kuat. Selanjutnya yaitu Jepang. Negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar yakni Jepang. Negeri Sakura ini juga menerapkan sistem ekonomi pasar di mana keputusan tentang produksi dan distribusi barang sebagian besar ditentukan oleh pasar. Selanjutnya yaitu Korea Selatan. Sistem ekonomi pasar bebas lainnya adalah Korea Selatan. Negara ini memiliki ekonomi pasar yang berkembang pesat dengan sektor swasta yang sangat kompetitif. Inovasi teknologi, produksi, manufaktur, dan ekspor adalah komponen kunci dari ekonomi Korea Selatan yang didorong oleh pasar. Dan yang terakhir yaitu Singapura. Singapura adalah contoh ekonomi pasar yang sangat sukses di Asia. Dengan kebijakan yang mendukung pasar bebas dan lingkungan bisnis yang kondusif, Singapura telah menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan terkemuka di dunia. Negara-negara tersebut memberikan ruang besar bagi sektor swasta dalam menggerakkan perekonomian. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan sistem ekonomi pasar. Kekurangan yang pertama yaitu menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kebebasan ekonomi yang tinggi cenderung menguntungkan pemilik modal sehingga dapat memperlebar kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi cenderung tidak stabil. Sistem ekonomi pasar rentan terhadap fluktuasi ekonomi seperti inflasi dan krisis karena sangat dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu munculnya monopoli dan persaingan tidak sehat. Tanpa pengawasan pemerintah, mekanisme pasar dapat menimbulkan praktik monopoli yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem ekonomi pasar. Yang pertama yaitu menyediakan informasi ekonomi melalui mekanisme harga. Sistem ekonomi pasar, harga terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu mendorong pengusaha untuk mengembangkan usaha dan inovasi. Persaingan pasar memberikan rangsangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi, serta inovasi agar mampu bertahan di pasar. Yang ketiga yaitu meningkatkan penggunaan teknologi dan keahlian modern. Sistem ekonomi pasar mendorong pelaku ekonomi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu posisi Indonesia beserta sistemnya. Indonesia tidak menganut ekonomi pasar murni, melainkan sistem ekonomi campuran. Hal ini ditegaskan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial. Dalam ilmu politik, sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari keputusan politik yang ditetapkan oleh negara. Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan arah dan batas kebebasan pasar melalui kebijakan ekonomi, hukum, serta regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara. Oleh karena itu, pasar tidak pernah benar-benar netral karena selalu berada dalam kerangka kekuasaan dan kepentingan politik. Di Indonesia, peran negara dalam sistem ekonomi pasar dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti pengaturan harga kebutuhan pokok, subsidi energi, penetapan upah minimum, serta pengawasan terhadap praktik monopoli melalui lembaga seperti KPPU. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pasar tetap berjalan, negara hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keadilan sosial sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai kesimpulan, sistem ekonomi pasar memberikan kebebasan bagi pelaku ekonomi, namun tetap membutuhkan peran negara agar tidak menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pasar dan pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.